Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep akan bahas mengenai cara merasionalkan bentuk akar. Yang pertama akan merasionalkan bentuk akar dalam bentuk A per akar B. Untuk merasionalkan penyebut pecahan A per akar B, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, akar A per akar B kita selesaikan dengan kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar B. Jadi sama dengan akar A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B, di mana akar B per akar B itu hasilnya adalah 1. Jadi kalau kita kalikan bilangan tersebut dengan akar B per akar B, hasilnya tidak akan berpengaruh, tetap hasilnya sama. Oke. Selanjutnya, bentuk yang kedua, merasionalkan bentuk A per A ditambah akar B dan A per A dikurang akar B. Untuk merasionalkan penyebut pecahan tersebut, A per A ditambah akar B dan A per A kurang akar B, dilakukan dengan cara yang pertama, bentuknya misalkan 1 per A ditambah akar B sama dengan kita kalikan dengan A dikurang akar B per A dikurangi akar B. Sementara kalau 1 per A dikurang akar B, hasilnya sama, kita sederhanakan menjadi 1 per A dikurang akar B dikali A ditambah akar B per A ditambah akar B. Untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat contoh soal berikut ini. Kita lihat contoh soal yang pertama untuk merasionalkan bentuk A per akar B. Contoh yang pertama, 2 akar 3. 2 akar 3 di sini bentuknya bentuk irasional. Oke, soal yang kedua, 3 per 2 akar 6. Soal yang ketiga, 4 per 3 akar 18. Nomor 4, akar 5 per 6. Oke. Supaya lebih jelas pemahamannya, kita lihat penjabaran dari soal-soal tadi. Kita lihat soal nomor 1A, 2 per akar 3. Untuk merasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi 2 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali akar 3 adalah 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9. Hasilnya dapat 2 akar 3 per akar 9 adalah 3. Jadi 2 akar 3 per 3, atau bisa kita gunakan 2 per 3 akar 3. Oke, kita lanjutkan ke bentuk soal nomor 1 bagian B. Bentuknya 3 per 2 akar 6. Untuk merasionalkan, kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Jadi 3 per 2 akar 6 dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Nanti kita lanjut selesaikan. 3 dikali akar 6 per 2 akar 6 dikali 6 adalah 36. Oke, didapat bahwa 3 akar 6 per 2 dikali akar 36 adalah 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi 3 akar 6 per 12. Selanjutnya kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3. Jadi 3 akar 6 dibagi 3 adalah akar 6. 12 dibagi 3, 4. Jadi hasilnya akar 6 per 4. Atau kita sederhanakan menjadi 1 per 4 akar 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 1 bagian C. 6 per 5 akar 18.
ya. Berarti kita bisa sederhanakan lagi. 18 itu menjadi 9 dikali 2. Artinya sama dengan 6/5 akar 9 dikali 2. Jadi akar 9 adalah 3. Jadi 6/15 akar 2. Baru selanjutnya kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya 2 akar 2 per 5 akar 4. Ya, akar 4 adalah 2, berarti 5 kali 2. Jadi 2 akar 2 per 10. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 1/5 akar 2. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 1 bagian D, ya. Akar 5/6. Nah, ini kita ubah sesuai dengan sifat yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu menjadi akar 5 per akar 6. Selanjutnya kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar 6. 5 akar 6 per akar 6 kalikan dengan akar 6 per akar 6. Jadi akar 5 per akar 6 per akar 6 dikali 6. Akar 5 kali akar 6 akar 30 per 6. Oke, hasilnya 1/6 akar 30. Karena akar 30 tidak bisa lagi kita sederhanakan menjadi P kali Q, ya. Jadi ini udah bentuk sederhana, ya. Jadi bentuk sederhananya 1/6 akar 30. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2 bagian A. 3/2 dikurangi akar 3. Soal nomor B, 8/1 kurang akar 5. Yang C, 6 akar 3 per akar 7 ditambah akar 6. Soal nomor D, 6/3 ditambah akar 12. Biar lebih jelas, kita lihat penjelasan dari soal-soal nomor 2, ya. Kita lihat penjelasannya. Kita lihat penjelasan soal nomor 2 bagian A. 3/2 dikurangi akar 3. Untuk merasionalkannya, kita kalikan dengan 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3. Jadi kita kalikan 2/2 kurang akar 3 dikali 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3. Baru kita selesaikan, berarti 3 kali 2 ditambah akar 3 per yang bawahnya 2 dikali 2 jadi 2 kuadrat dikurangi 3 akar 3 dikali akar 3. Akar 3 akar 3, ya. Hasilnya berarti 3 kali 2 ditambah akar 3 per 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Jadi dapat, kita kalikan, karena 3 dibagi 1 adalah 3. 3 dikali 2, nah ditambah 3 dikali akar 3, berarti 3 akar 3. Jadi hasilnya 6 ditambah 3 akar 3. Kita lanjutkan soal 2 bagian B. 8/1 dikurangi akar 5. Hasilnya sama dengan 8/1 kurang akar 5 dikalikan, ya, dengan 1 ditambah akar 5 per 1 ditambah akar 5. Hasilnya 8 kali 1 ditambah akar 5 per 1 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat, ya. Kita lanjutkan, berarti 8 kali 1 ditambah akar 5 per 1 kuadrat adalah 1, akar 5 kuadrat adalah 5. 1 kurang 5 adalah negatif 4. Selanjutnya kita sederhanakan 8 dibagi 4, negatif 2. Jadi hasilnya negatif 2 kali 1 ditambah akar 5. Kita sederhanakan, negatif 2 dikali 1 negatif 2 ditambah negatif 2 dikali akar 5 negatif 2 akar 5. Jadi bentuk sederhananya adalah negatif 2 dikurangi 2 akar 5. Kita lanjutkan ke contoh pembahasan nomor 2 bagian C, ya. Soalnya 6 akar 3 per akar 7 ditambah akar 6. Sama, kita sederhanakan
dengan cara pembilang dan penyebut dikali akar 7 dikurang akar 6 per akar 7 dikurangi akar. Ya, jadi 6 per akar 3 per akar 7 ditambah akar 6 dikali akar 7 dikurang akar 6 per akar 7 dikurangi akar 6. Hasilnya 6 akar 3 dikali akar 7 dikurangi akar 6 per bawahnya akar 7 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. Akar 7 kuadrat hasilnya 7, akar 6 kuadrat hasilnya 6. Didapat bahwa 6 akar 3 kali akar 7 kurang akar 6. 7 kurang 3 1, berarti 6 dibagi 1 tetap 6. Jadi hasilnya 6 dalam kurung ya. Akar 7 dikurangi akar 6. Baru kita kalikan 6 akar 3 dikali 7 akar 7. Jadi 6 akar 27. Dikurangi 6 akar 3 dikali akar 6. 6 akar 18. Selanjutnya suku yang kedua yang akar 16 kita sederhanakan. Kalau 21 sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi 6 akar 21 dikurangi 6 dikali akar 9 dikali 2 ya, akar 9 adalah 3. Jadi 6 akar 21 dikurangi 6 dikali 3 akar 2. Hasilnya dapat 6 akar 21 dikurangi 18 akar 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 bagian D ya, yaitu soalnya 6 per 3 ditambah akar 2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 3 dikurangi akar 12. Hasilnya jadi 6 per 3 ditambah akar 12 kali 3 dikurang akar 12 per 3 dikurang akar 12. Selanjutnya, ya, kita kalikan 6 dikali 3 kurang akar 12 per penyebutnya 3 kuadrat dikurangi 2 akar 12 kuadrat. Kita selesaikan penyebutnya 3 kuadrat 9 dikurangi akar 12 kuadrat adalah 12. Jadi 6 kali akar 3 kurang 12 per 3 per negatif 3 ya, karena 9 dikurangi 12 adalah negatif 3. Selanjutnya 6 kita bagi dengan negatif 3. 6 dibagi negatif 3 adalah negatif 2. Jadi hasilnya negatif 2 kali 3 dikurang akar 12. Selanjutnya kita kalikan negatif 2 dikali 3 adalah 6. Negatif 6 ditambah negatif 2 dikali negatif 6 ya, kalikan negatif 2 dikali negatif 12 jadi ditambah 2 akar 12. Selanjutnya yang akar 12 kita sederhanakan lagi menjadi 3 dikali 4. Jadi bentuknya negatif 6 ditambah 2 akar 4 dikali 3. Dan kita sederhanakan lagi menjadi negatif 6 ditambah 2 kali 2 4 akar 3. Jadi bentuk sederhananya negatif 6 ditambah 4 akar 3. Oke, untuk materi pembelajaran mengenai bilangan pangkat dan bilangan akar sudah selesai. Supaya kalian lebih mudah memahami tentang materi pangkat dan akar, tentunya kalian banyak berlatih dan belajar di video pembelajaran sebelumnya ya. Selanjutnya untuk materi ini Bapak akhiri, sampai ketemu di bab selanjutnya, yaitu pada bab yang kedua, yaitu persamaan kuadrat. Bapak akhiri.